konon ada seorang guru yang datang masuk ke kelasnya dengan membawa sekarung kentang. Para murid-murid bertanya-tanya di dalam hatinya, kira-kira pelajaran apa ini? Kok Pak Guru datang-datang membawa sekarung kentang? Lalu Pak Guru ini berkata kepada murid-muridnya, wahai murid-muridku, adakah di antara kalian yang pernah disakiti oleh orang lain dan kalian benci, dendam kepadanya? Maka para murid ini menjawab, pernah. Baik, sekarang tugas kalian, di depan kalian ini ada sekarung kentang. Kalian ambil sesuai dengan jumlah orang yang pernah menyakiti kalian dan tulis nama orang itu di kentang tersebut, kemudian masukkan ke dalam kantong plastik dan kemanapun kalian pergi kalian bawa. Kalian ke lapangan kalian bawa, kalian ke tempat tidur mau tidur kalian bawa. Walhasil 24 jam non-stop kalian bawa. Kemudian murid-murid ini tadi mengambil kentang sesuai dengan jumlah orang yang dia benci. Kemudian berselang 10 hari, Pak Guru datang mengumpulkan murid-muridnya kembali. Murid-muridnya masuk ke kelas, rata-rata murid-muridnya menutupi hidungnya karena bau busuk. Kemudian Pak Guru berkata, wahai murid-muridku, bagaimana rasanya? Murid-murid semua menjawab, baunya busuk Pak Guru, baunya menyengat, baunya nggak enak. Lalu Pak Guru ini berkata, lalu bagaimana dengan seseorang yang menanam rasa benci kepada orang lain, dendam kepada orang lain, bukan 10 hari, 1 bulan, bahkan tahunan, bahkan sampai dibawa mati rasa benci dendam itu kepada orang lain. Dia membawa hati yang busuk sampai dibawa mati. Na'udzubillah min dzalik. Mengapa kita tidak mudah memaafkan kesalahan orang lain? Mengapa kita tidak meniru Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu nggak disukai sama saudara-saudaranya, dibenci sama saudara-saudaranya. Sampai saudaranya membuang Nabi Yusuf alaihissalam ke hutan, dilempar ke dalam sumur tua. Lalu ada segerombolan orang diambil Nabi Yusuf itu, dijadikan budak, dijadikan budak. Menginjak dewasa, Nabi Yusuf alaihissalam difitnah, menzinai seorang wanita. Bahkan dalam riwayat lain sampai dipenjara 7 tahun. Saudara-saudaranya nggak suka sama Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf alaihissalam menjadi menteri di sebuah kerajaan, saudara-saudaranya yang dulu yang membuang Nabi Yusuf alaihissalam, yang membenci Nabi Yusuf, datang kepada Nabi Yusuf, berkata kepada Nabi Yusuf, wahai Yusuf, aku akui kami salah, kami butuh bantuan, mohon maaf kami. Kira-kira nih, kalau ini terjadi sama ibu-ibu, kira-kira apa yang ibu-ibu lakukan? Yang dulu saudaranya ibu-ibu pernah membuang ibu, kemudian ibu ketika sukses, datang saudaranya, minta maaf, minta bantuan. Kira-kira apa yang akan dilakukan sama ibu-ibu? Mungkin ibu-ibu akan marah, ya, dan lain sebagainya lah. Tapi Nabi Yusuf, perkataan Nabi Yusuf diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Yusuf. Ayatnya insya Allah ayat 92. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tasriba alaikumul yaum. Salah yang mana? Salah yang mana wahai saudaraku? Kalian tidak pernah berbuat salah kepadaku. Subhanallah. Inilah hati yang bening, hati yang bersih, sehingga Nabi Yusuf menjadi mulia. Maka saudaraku, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita ingin dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah saudara-saudara kita. Apakah ada dalilnya itu? Ada dalilnya. Dalilnya di dalam surah An-Nur ayat 33. Di dalam surah An-Nur ayat 33 ini ada sebuah kisah yang menarik, yakni kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bahwasanya
Abu Bakar As-Siddiq ini mempunyai kerabat yang bernama Mistah. Mistah, ya. Abu Bakar ini memiliki kerabat bernama Mistah. Mistah ini adalah keluarga yang nggak mampu, miskin dia. Sehingga mulai kecil sama Abu Bakar dibiayai kehidupannya. Dikasih makan, dikasih pakaian. Pokoknya kehidupannya selalu dibiayai oleh Abu Bakar. Dan Abu Bakar terkenal dermawan orangnya. Kemudian suatu saat terjadi bahwasannya putri kesayangannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, yakni Aisyah radhiyallahu anha, difitnah oleh kaum munafikin. Difitnah Aisyah telah berbuat zina. Na'udzubillah. Dan yang menyebarkan fitnah tersebut salah satunya adalah Mistah. Betapa jengkelnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika itu. Bahwasanya Mistah yang dia biayai kehidupannya mulai kecil, diberikan makan, diberikan pakaian, ketika sudah dewasa memfitnah putrinya Aisyah, putri kesayangannya, difitnah ikut-ikutan memfitnah kalau Aisyah telah berbuat zina. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq jengkel, marah. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan pernah membiayai kehidupannya Mistah lagi. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya di dalam surah An-Nur ayat 33. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkanlah kesalahan saudaramu. Apakah kamu tidak ingin dimaafkan? La tuhibbuna ayaghfirallahu lakum? Apakah kamu tidak ingin aku maafkan kesalahanmu? Maka maafkanlah kesalahan saudaramu. Mendengar ayat ini, Abu Bakar As-Siddiq lalu berkata, ya Allah, aku maafkan Mistah demi karena Engkau ya Allah. Aku karena minta ampunanmu ya Allah. Maka maafkanlah suami kita, maafkanlah saudara-saudari kita, maafkanlah orang tua kita yang memiliki kesalahan, maafkanlah teman-teman kita yang memiliki kesalahan. Supaya apa? Supaya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.